Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahma Maulidia dengan NIM 2003211100075 dan teman saya Norma Laili Fatimatu Sa'dia dengan NIM 20321100072. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Yang pertama yakni pengertian pupuk. Pupuk adalah semua bahan yang diberikan kepada tanah dengan maksud untuk memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Bahan yang diberikan ini dapat bermacam-macam, misalnya berupa pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos, yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman. Macam-macam pupuk yaitu ada dua. Satu, pupuk organik. Secara umum pupuk organik memiliki 4 fungsi yang sangat penting. Pertama, pupuk organik dapat memperbaiki kesuburan tanah. Kedua, pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Ketiga, pupuk organik dapat memperbaiki sifat biologi tanah dan mekanisme jasad organik atau mikroorganisme yang ada menjadi hidup. Keempat, penggunaan pupuk organik dapat dijamin keamanannya. Pupuk organik tidak akan merugikan kesehatan para petani ataupun mencemari lingkungan. Ada beberapa jenis pupuk organik yang digunakan petani, yaitu pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Nah, pupuk anorganik yaitu merupakan pupuk buatan yang sengaja dibuat dan mengandung unsur hara tertentu dalam kadar tinggi. Pupuk anorganik digunakan untuk mengatasi kekurangan mineral murni dari alam. Ada beberapa jenis pupuk anorganik yang biasa digunakan oleh petani yaitu pupuk urea, pupuk SP, pupuk KCl, pupuk NKP, dan pupuk ZA. Yakni selanjutnya pengertian pupuk subsidi. Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Penyebab kelangkaan pupuk. Satu, struktur pasar dan distribusi pupuk. Dua, Departemen Pertanian mengalami kebimbangan dalam menentukan pupuk. Sikap petani yang boros menggunakan pupuk. Selanjutnya, kebijakan subsidi pupuk. Yang pertama, menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman maupun tanaman perkebunan, menghapus subsidi pupuk, menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi distributor baru, menghapus holding company untuk mendorong berkembangnya kompetisi yang sehat antar produsen pupuk. Yang terakhir, menghapus kuota ekspor dan kontrol terhadap impor pupuk. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan videonya. Pemupukan. Tanaman membutuhkan elemen esensial C, H, dan O dari senyawa CO2 dan H2O. Tanaman juga membutuhkan media yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro agar bisa tumbuh sempurna. Unsur hara nitrogen berfungsi membantu proses pertumbuhan batang dan penyusunan hijau daun. Unsur ini banyak terdapat pada pupuk urea, ZA, dan KNO3. Unsur-unsur hara makro ini dapat juga bersumber dari pupuk majemuk NPK. Kemudian, unsur fosfor dapat ditemukan pada pupuk TSP dan SP36. Berfungsi untuk pertumbuhan akar, pembentukan bunga,
buah, dan biji. Lalu untuk memperbaiki dinding sel, memacu pertumbuhan akar, dan mempengaruhi kualitas buah, diperlukan unsur kalium yang bisa ditemukan pada pupuk KCl dan KNO3. Tanaman juga membutuhkan unsur hara makro sekunder lainnya seperti magnesium untuk memacu penyerapan hara lain. Kalsium untuk membantu pembentukan buah dan ketahanan penyakit. Dan sulfur untuk membantu perkembangan akar dan biji. Sementara itu, beberapa unsur hara mikro juga berperan dalam pertumbuhan tanaman. Klor berfungsi meningkatkan kualitas dan produksi serta mengatur pertumbuhan akar. Besi untuk pembentukan klorofil. Boron untuk meningkatkan kualitas daun dan tanaman. Dan tembaga untuk mengatur sistem enzim tanaman dan pembentukan klorofil. Tanaman yang berbeda memerlukan komposisi pemupukan yang berbeda pula. Berikut beberapa perbandingan penggunaan pupuk. Setiap tanaman memiliki kebutuhan pupuk dasar dan pupuk susulan yang berbeda. Pupuk kandang juga penting bagi tanaman untuk meningkatkan kesuburan dan struktur tanah, serta merangsang pertumbuhan mikroba baik dalam tanah. Pupuk cair diberikan dengan cara dikocor, sementara pupuk padat dengan cara ditugal atau disebar. Pastikan pupuk yang telah diaplikasikan tertutup atau tertimbun tanah untuk menghindari penguapan unsur hara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.